Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana hari ini keadaannya? Masih baik-baik saja? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ini udah tahu nggak kalau saya yang ngisi? Sudah. Oh, dari mana? Dari PJMK. Oh, dari JMK. Nah, ini mungkin ke depan sampai ke UAS itu akan saya yang handle. Saya dapat tugas khusus dari beliau, Pak Ma'ruf, untuk handle kelas ini. Kemungkinan besar sampai nanti UAS. Nah, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di awal supaya nanti nggak kaget, ya. Supaya nanti nggak kaget. Nah, pertanyaannya sebelum saya masuk beberapa hal, ya. Kemarin UTS-nya sulit nggak? Loh, kok nggak ada yang jawab? Kemarin UTS-nya sulit nggak? Sulit lumayan. Hah? Lumayan, Pak. Lumayan. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Kurang dilatih aja, makanya agak grotal-gradul. Oh, kurang dilatih aja, makanya grotal-gradul. Oke. Sebenarnya kemarin sudah dapat izin Pak Ma'ruf nggak untuk diskusi dengan saya? Udah apa belum? Kayaknya udah deh. Halo? Oke. Jadi gini ya. Suara saya jelas terdengar kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini siapa BJMK-nya? Aprilia? Iya, Pak. Oke. Ya wes. BJMK-nya Aprilia lagi ya? Pak, bukan saya, Ina. Ina? Mana Ina? Mana yang namanya Ina? Resen dong. Saya, Pak. Ini sih. Oke, ya wes ya. Ina udah save nomor saya? Atau nggak tahu nomor saya? Sudah, Pak. Udah ya? Ya sudah. Alhamdulillah kalau nomor saya di save. Kalau belum, ya nggak usah tak kasih. Oke. Untuk ke depan, bukan semakin mudah, malah akan semakin sulit, ya. Akan semakin luar biasa untuk mata kuliah statistika ekonomi. Mungkin Mbak dan Mas semua sudah cari informasi ke cutting. Malah cuttingnya heran. Kenapa di semester ini jauh lebih sulit daripada waktu kuliah kemarin? Ya, pasti udah cari-cari info kan untuk kenapa sih begini sekarang statistiknya? Ya, karena kami membuat model yang seperti ini untuk satu, menata mental sejak awal. Menata mental sejak awal itu artinya gimana sih kalau kita melakukan riset, ya, sulitnya cari data itu bagaimana, ngitung data itu seperti apa, terus running data itu seperti apa kalau nggak ada yang ngajarin. Nah, itu sulitnya. Nah, terus interpretasinya itu bagaimana sih? Apakah kemarin itu benar atau salah? Udah, anggap aja semuanya benar kemarin. Wes, anggap aja semuanya benar. Ya, enak toh? Anggap aja semuanya benar sudah. Wes. Terus juga akhirnya yo banyak yang diperbaiki gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah untuk UAS. Untuk UAS ini 3 bulan waktunya. Wah, UAS terpanjang. UAS terpanjang waktunya 3 bulan. Wes. UAS ini saudara diminta untuk membuat paper. Ya. Membuat paper dengan data, silakan ngambil di Bursa Efek Indonesia, tapi tidak boleh yang berbau rasio. Contoh, kinerja keuangan pakai ROE, leverage, solvabilitas, dan lain sebagainya. Enggak. Pak, kalau analisis kebangkrutan, Pak, pakai Z-score, boleh. Pak, kalau tax avoidance, boleh. Ya. Tapi kalau hanya ngitung ROE, mungkin nggak saya izinkan. Ya. Jadi, silakan mulai dari sekarang pilih judul dan lain sebagainya. Oke. Terus setelah itu
boleh diskusi kepada saya. Pak, judulnya ini bagaimana? Boleh nggak? Terus di dalam proses pembuatan judul, saudara harus siapkan datanya juga. Nanti yang harus dikumpulkan itu adalah data, ya, input ini adalah inputan SPSS, outputan SPSS, ya, dan hasil akhirnya adalah paper. Papernya ini nanti akan dilakukan Turnitin 1 minggu sebelum UAS, itu paling lambat. Kalau saudara sudah selesai sebelum UAS 1 minggu, itu jauh lebih baik, ya. Jadi ini harus dilakukan Turnitin dulu jauh hari. Ini mahasiswanya banyak banget, ya. Adminnya cuma 1, jadi tolong sama-sama saling bekerja sama untuk tidak datang atau tidak lakukan Turnitin dalam waktu yang bersamaan. Tiba-tiba gemeruduk Turnitin kabeh. Wes, auto ngulang sak kelas. Ya kalau Turnitinnya lebih dari 30% atau mendekati 100% yo, silakan bikin paper lagi. Oke? Nah, paper yang terbaik nanti akan kami publish. Ya. Jadi, sekarang ini kami siapkan. Kenapa? Toh juga nanti waktu skripsi saudara juga bikin paper. Ya, bikin skripsi terus dijadikan paper. Mulai cekelan sirah, mulai panas, ya. Aduh, udah Anissa udah pegang kepala tuh, Erlika juga. Ya, Winda sudah nggak tahu itu mau mikir apa, mau ngomong apa juga. Anggita juga udah mulai menutup mulutnya juga. Elsa juga udah mulai berpikir panjang. Aisyah juga udah mulai kepikiran ini mata kuliah apa, coba berat banget. Junaidi sudah juga mulai oke, hanya mikir jempol aja, ya. Jadi saya melakukan treatment ini tidak menyiksa siapapun, tapi saya memberikan peluang saudara untuk berdiskusi. Jam berapapun, kapanpun silakan WA, silakan video call kalau memang diperlukan. Kalau memang sangat diperlukan lagi, Pak, boleh saya ketemu dengan Bapak? Silakan datang ke rumah. Nggak apa-apa. Dan nggak usah bawa apa-apa. Oke? Silakan datang ke rumah, nggak usah bawa apa-apa. Oke. Kedua, di saat 3 bulan hampir menjelang UAS, saudara bisa berkomunikasi kepada saya. Mendekati UAS 1 minggu setelah UAS, 1 minggu sebelum UAS, semua akses komunikasi saya tutup. Kenapa? Waktunya sudah habis. 3 bulan loh ya. Oke. Pak, kok sama akuntansi kenceng banget sih, sama manajemen nggak kenceng begini? Nggak, sama. Semuanya udah saya kencengin nih, mulai dari awal. Semuanya udah mulai kencengin. Kenapa? Nanti di pertemuan 12, 13, 14, saudara saya akan ajari 3 software statistik. SPSS, PLS, dan Evius. Ya, itu semua punya karakter sendiri-sendiri. Silakan dipilih nanti. Pak, aku nggak mau pakai SPSS, maunya pakai PLS. Boleh nggak? Boleh. Pak, aku nggak mau pakai PLS dan SPSS, maunya pakai Evius. Boleh. Tapi dikembalikan lagi, datamu cocok nggak di sana? Oke? Semakin pusing ya. Halo? Enakan Pak Ma'ruf daripada Pak Dedi. Kalau Pak Dedi mah tugasnya ngeri. Saya sudah sering dijulitin sama mahasiswa, jadi nggak khawatir, hati saya udah kebal kok, tenang aja. Jadi bisa dikatakan ini dosen yang nggak punya hati atau dosen pohon pisang, karena punya jantung nggak punya hati, ya. Oke, tujuan saya nggak mau lihat mahasiswa saya merana di akhir semesternya. Ya, saya membuka pintu untuk diskusi apapun, ya. Artinya, Pak, saya mau prepare untuk skripsi saya karena saya anak akuntansi, boleh, ya. Terlepas nanti saya jadi dosen pembimbingmu atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting saudara udah prepare mulai dari sekarang, ditata mulai dari sekarang. Karena apa? Ini semakin nggak pasti apakah kita akan tatap muka atau tetap daring begini atau bagaimana, kita nggak tahu. Gitu loh. Makanya mental harus dijaga mulai dari sekarang. Sakit iya, tapi enak kemudian. Udah, itu aja ya. Oke, ini udah pertemuan keberapa? 7 ya?
ke 7 sekarang. 8 kalau dihitung sama UTS ya. Oke. Bentar. Ada yang didiskusikan sebelum saya masuk ke materi? Mungkin ada yang mau curcol? Tanya, Pak. Gitu. Ya boleh Nisa. Untuk Turnitin-nya tuh maksimal berapa persen? Maksimalnya 20 atau 30% ya, saya lupa. Nanti saya coba tanya ke fakultas ya. Oh ya, makasih Pak. Tenang aja, itu bukan satu beban kok untuk hasil Turnitin ya. Jangan jadikan beban. Kalau saya bilang nanti 10%, aduh nggak bisa kopas deh. Nggak. Ada batasan di mana nanti itu bisa copy paste, yang mana yang harus di copy paste ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? April? Tidak, Pak. Tidak beneran atau tidak tahu apa-apa, Pak? Oke. Ya, Rudiana, kemarin kesulitannya di mana, Mbak? UTS? Interpretasi data, Pak. Di mana? Interpretasi datanya. Interpretasi data. Sebenarnya begini ya. Kalau kita mau interpretasi data itu kan semuanya itu sudah ada di website. Ya, di Google itu banyak banget yang namanya interpretasi. Nah, tinggal kedetailan interpretasi itu yang harus kita perhatikan. Ini maksudnya datanya seperti apa sih? Ya, itu nanti saya akan ajarkan kok. Ya, artinya ilmu ini wis PPN rek, ini loh. Tujuannya kan buat kalian waktu skripsi itu supaya enak. Nanti saya kasih juga file-filenya gimana sih interpretasi data dan lain sebagainya. Saya kasih semua. Nanti di pertemuan 12, 13, 14. Ya, enggak sekarang. Oke, ada pertanyaan lagi? Junaidi? Jun? Tidak ada. Oke. Ini berapa slide ya? Oh, ini hanya satu slide ya, 25 orang ya. Nanti tolong semuanya on cam, mau saya screenshot, saya laporkan ke Pak Ma'ruf ya. Oke. Kita mulai pertemuan ke-7. Kalau saya hitungnya materinya adalah pertemuan ke-7. Sebenarnya pertemuan ini adalah pertemuan ke-8. Harusnya ini 9. Tapi kan kemarin Pak Ma'ruf lagi ada banyak tugas sehingga mundur ya satu ya. Oke. Nanti di pertemuan minggu depan saya akan gabungkan kelas ini dengan kelas akuntansi B. Jadi kemungkinan nanti satu kelas, satu ruangan ini sekitar ini 28 hampir 100 orang. Wih, kelas gede. Ya. Oke. Di dalam mata kuliah atau materi pada hari ini kita akan bahas yang namanya indeks dan teori keputusan. Wah, ini kalau untuk yang lagi PDKT dengan seseorang ya, ini senang banget mata kuliah ini. Kenapa? Ini adalah mata kuliah gimana caranya kita mengambil sebuah keputusan. Nah, dikira statistik nggak ada urusannya dengan percintaan, ada. Oke, yuk. Kalau kita berbicara tentang yang namanya angka indeks atau sering disebut dengan indeks saja, pada dasarnya merupakan satu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Contohnya begini, kita mau ngindeks beberapa barang, ya. Contoh barangnya apa ya? Anggaplah ponsel deh, ya. Kita mau ngindeks beberapa barang, anggaplah ponsel. Ponsel A, B, C, D, E, F, G. Nah, dalam proses kita mengindeks, kita punya yang namanya analisis faktor yang masuk dalam angka indeks tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan angka-angka tersebut atau faktor-faktor tersebut, kita mampu mengambil keputusan di mana kita harus memilih. Nah, sama dengan begini. Ketika kita berada di antara dua pilihan, ya kan? Indeksnya bagaimana? Indeks sesuai dengan kenyamanan, Pak. Nah, kenyamanan ini banyak. Indeksnya bagaimana? Sesuai dengan kenyamanan, Pak. Saya nyaman nggak sama dia? Dari faktor apa? Komunikasi.
Itu yang pertama. Dari faktor apa? Dari faktor keterbukaan. Dari faktor apa? Faktor trust. Ya kan? Nah, 3 faktor itu adalah faktor kita mengindeks kalau kita dinarasikan. Nah, sehingga kita mau memilih atau tidak nantinya. Ya, itu proses kita membandingkan di antara 2 pilihan. Nah, tapi ada yang main simple. Pak, masalah hati aja pakai diindeks. Udah sholat istikharah aja. Oke. Kalau kita mau ke arah sana, ke religius banget, boleh. Sebenarnya itu juga mengindeks. Ketika jawaban itu sudah turun dari langit, percaya atau tidak percaya, kamu mau nggak melakukannya? Nah, ini yang terjadi sekarang itu adalah jawaban turun dari langit itu tidak dengan dia, tapi kamu memaksakan dengan dia. Ada resiko di belakang yang sehingga akan menyalahkan orang lain. Loh, padahal udah dikasih jawaban loh. Jangan sama ini, tapi kamu ngotot sama ini. Nah, itu adalah proses ketika kita menganalogikan satu indeks dalam kegiatan yang sama. Jadi, sebenarnya contoh lain ada. Contoh begini, kita main saham. Ada yang main saham di sini? Saya. Halo? Siapa? Saya, Pak. Saya itu siapa, Rek? Ini soalnya nggak kelihatan nih. Anissa, Pak. Oh, Anissa. Nah, Nisa mana Nisa? Ah, Nisa. Kau main sahamnya itu mau hitung apa gimana, Nis? Itu Pak pakai analisis. Pakai analisis ya. Main di mana? iPod, Indodax, Itu Ajaib. iPod, Ajaib sama Beyonce. Oh, iPod, Ajaib sama Beyonce. Ya. Lagi hancur ya sekarang ya. Oh, Ya kan? Ya, Pol kan lagi hancur kan? Kamu kira saya nggak ngerasain hal yang sama? Sama. Gitu loh. Nah, artinya begini. Ini masalah analisis kita. Mengindeks sebuah nilai saham. Nah, ini kan anak-anak akuntansi ya. Kita mengindeks nilai saham. Kita pakai analisis portofolio, ya kan? Secara nggak sadar, semua hal yang kita lakukan mulai dari hari ini sampai besok lulus, itu punya hubungan atau punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Secara nggak sadar. Nah, angka indeks ini memberikan makna bahwasanya kita mau milih yang mana sih dengan jumlah saham yang banyak. Gitu loh. Orang kan mesti milih, ini trennya lagi apa namanya? Lagi bagus banget nih. Ini ke pertama merah, hijaunya udah melewati merah nih grafiknya. Oh, ini pasti naik nih. Nah, feelingnya kan begitu. Tapi pernahkah kita menghitung secara detail? Ini resikonya lebih tinggi mana ya? Nah, itu adalah sesuatu hal yang nggak pasti sebenarnya. Ada pemain di belakang. Nah, nanti di belakang ada hitung-hitungannya supaya kita nggak awas banget. Oke. Terus proses kita membuat angka indeks yaitu tujuannya untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam 2 waktu yang berlainan. Nah, artinya kalau kita ngomong dalam 2 waktu yang berlainan antara hari kemarin dan esok. Oke. Makanya kemarin di di dalam UTS kaget pasti ya. Kok ada tulisan T? Ada nggak T? T ya, itu adalah sebenarnya tahun atau nama perusahaan. Nah, itu belum muncul nanti T-1, T-2, T-3. Nah, Pak, kok kayaknya sulit banget ya, Pak? Sebenarnya hitung-hitungan kayak begini enggak. Cuman apa? Saudara semua belum dapat informasi ini. Gitu loh, sehingga terkesannya ini sulit banget. Yang kedua, nggak ada yang diajak omong. Gitu loh. Ya, Anggita udah mulai kelangopan. Tadi kayaknya tadarusnya mulai jam 12 sampai subuh ya. Ya ampun. Ini saya masih pakai baju kuku loh Mas ya, ngajar nih. Belum kelangopan sama sekali loh. Nah, selanjutnya adalah untuk pemantauan atau evaluasi, monitoring. Jadi, angka indeks ini dilihat sebagai monitoring atau evaluasi. Nah, artinya statistika ini mulai dari awal sampai akhir bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Masalahnya sekarang begini, kita nih malas ngitung, gitu loh. Ribet banget Pak, harus ngitung banget. Itu masalahnya. Coba kalau kita hitung-hitungan, risiko untuk sesuatu hal yang tidak baik itu sangat kecil.
Kalau kita bilang systematic risk loh ya. Tapi yang unsystematic risk ini kita nggak bisa ngitung. Kenapa? Urusannya dengan alam. Nah, contoh dengan gini. Kita mau kuliah nih. Ya kan? Kita kuliah S1 akuntansi. Resiko apa yang kamu ambil? Kalau kita bicara di indeks ini ya. Kamu kan indeks, aku mau nanti masuk begini, ya kan? Impiannya adalah nembus BUMN. Anggaplah begitu ya kan, indeksnya ya. Nah, artinya kita udah ngevaluasi nggak? Kita udah mantau nggak? Untuk mengarah ke tujuan itu kita udah prepare nggak? Ya kan? Belum, Pak. Nah, terus mau kapan? Kan begitu ya? Mau kapan? Nah, akhirnya kita berpikir kembali. Melihat teman yang enak banget hidupnya dan lain sebagainya, kita ngiri. Nah, ini indeksnya siapa yang diindeks? Orang lain atau kamu yang diindeks gitu loh. Ya kan? Coba sekarang kita masukkan statistika ini dalam kehidupan sehari-hari, kita ngindeks diri kita sendiri. Gak usah dibandingin dengan orang lain. Gitu loh. Ya, oke. Pak, ini kuliah atau motivasi sih Pak sebenarnya? Nah, kalau kita bicara lagi dalam proses angka indeks, ada namanya periode waktu, ya, di mana kita berbicara base period, ya, di mana waktu dasar kita menentukan di mana kapan dimulai indeks dan besaran nilainya itu mulai berapa. Ini base periodnya. Contohnya bagaimana? Ini mahasiswa kalau hitung-hitungan pagi ini mesti mulet, ya. Masih puasa masih pagi, diajak hitung-hitungan sudah, maksudnya ke motivasi aja. Dan gak mulet. Yes. Habis gini mata kuliah apa? Method. Penelitian. Metode penelitian. Penelitian. Ya Mbak Bu Ana. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi begini. Jadi kalau kita masukkan ke base period, kita ngitung dasar waktunya itu mulai kapan? Dihitungnya. Kita indeksnya mulai kapan sampai kapan? Nah, kalau waktu yang berjalan, ya, kalau waktu yang berjalan adalah kita melakukan ini periode, ya. Ya, periodenya berapa? Berapa tahun? Berapa lama? Nah, bedanya apa sih Pak? Waktu dasar dengan waktu yang berjalan. Kalau waktu dasar, ya, kita berhenti pada satu waktu tertentu. Tapi kalau waktu berjalan, kapanpun kita bisa hentikan. Batas limitnya itu sampai kapan? Contoh begini. Kalau kita ngindeks seseorang ya, balik lagi. Aku pengen tahu kamu. Ya, sebelum aku nembak kamu. Nah, ya kan? Jangka waktunya berapa? 3 bulan cukup, Pak. Oh. Pak, kelamaan, Pak. Ada yang bilang, kelamaan, Pak. 2 hari cukup. Ini bahas perasaan atau bahas apa nih? Kok 2 hari aja udah bisa ngomong cinta, kan aneh gitu. Loh, Pak, cinta kan langsung Pak dari mata turun ke hati, kita nggak tahu. Nah, oke, memang begitu, cinta itu fitrah, ya kan. Nah, artinya balik lagi kalau kita bahas yang demikian. Nah, kita mengindeks sesuatu ada waktunya, ada masanya. Sampai kapan kita akan hentikan itu? Sama dengan kalau kita lihat portofolio saham, ya kan. Kita main di sini sampai kapan? Lebih baik tak lepas rugi gak apa-apa daripada saya menanggung rugi terus-terusan. Ini resiko yang harus kita ambil. Nah, di mana letaknya? Systematic risk kita udah ngomongnya. Sesuatu hal yang bisa dikontrol. Gitu loh. Waktu periode ini kan bisa dikontrol. Tapi kalau sudah nggak bisa dikontrol, itu urusannya dengan alam. Kayak corona ini, udah nggak bisa dikontrol nih. Kita harus bagaimana? Mau atau tidak mau kita ngikutin. Kuliah model kayak begini dari rumah, ya toh, jenuh, iya sama kita jenuh. Tapi kita buat motivasi lain untuk supaya kita nggak jenuh. Oke. Nah, dalam proses klasifikasi ini, klasifikasi angka indeks ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah indeks harga dan produksi relatif sederhana, ya. Ini hanya one product. Tapi kalau indeks rata-rata harga dan produksi relatif, ini nanti kita bandingin. Kalau indeks agregatif, itu lebih detail lagi. Oke, nah ini. Indeks harga dan produksi yang relatif sederhana, di mana
indeks ini terdiri dari satu macam, ya, satu macam saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harganya. Nah, ini urusannya sama apa? Akuntansi biaya. Oke, Pak, itu udah lewat. Iya, udah lewat. Di sini itu ada hitung-hitungannya, gitu loh. Makanya kalau statistik itu sebenarnya ada hitung-hitungannya banget. Nah, yang kedua, Pak, ini digunakan nggak sih, Pak, di penelitian kita nanti? Tergantung judulmu apa. Kalau ada urusannya dengan AKBI, akuntansi biaya, bisa jadi ini masuk. Kalau nggak ada urusannya dengan AKBI, ya nggak usah lewatin aja. Ngapain? Udah simpel aja deh hidup ini, ya kan? Terus, indeks rata-rata harga dan produksi relatif, di mana dinyatakan persamaan berikut, ya. IT, ya, 1 min N, N-nya itu adalah jenis barang, ya. Jenis barangnya berapa? Nah, artinya kita menyatakan dalam rumus ini, untuk dihitung besarannya berapa sih? Nah, ribet ya. Oke. Kalau agregatif, yaitu indeks yang terdiri dari beberapa barang. Oke. Ini ada beberapa hal ya. Indeks agregatif tidak tertimbang dan nanti ada satunya lagi yang tertimbang. Kalau tertimbang itu digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan sama. Contoh, liter, kilogram, dan lain sebagainya. Satuannya sama, ya. Bukan satu-satunya kamu loh ya, satuannya sama. Oke. Indeks ini diperoleh dengan jalan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Nah, waktu dasarnya tadi berapa? 100. Ya sudah. Oke. Nah, kalau agregatif tertimbang ialah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Nah, ini kita bicara unsystematic risk dan systematic risk. Oke. Timbangan yang akan dipergunakan untuk pembuatan indeks itu biasanya kepentingan relatif. Nah, tujuannya kita produksi suatu barang itu untuk apa? Jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Oke. Hal-hal yang ada hubungannya atau pengaruhnya terhadap naik turun indeks tersebut. Nah, ini lagi saya sampaikan. Dalam proses hal-hal yang ada hubungannya, pergantian direksi, pergantian apa. Terus yang kedua adalah, yang paling sederhana adalah bahan pokoknya. Nah, itu ada nggak? Takutnya kalau, sebentar ya, bahannya itu nggak ada. Nah, ini masalah. Oke. Nah, nih, sekarang kita sudah masuk di yang namanya teori keputusan. Di mana satu teori untuk kita memilih, ya, untuk kita memilih agar kita nyampe di tujuan kita. Nah, ini teori keputusan. Loh Pak, apa sih Pak relevansinya teori keputusan dengan statistik? Ya, statistik kita udah ngitung hasil akhirnya seperti apa. Tinggal yang terakhir adalah kita mengambil yang namanya sikap. Mungkin semalam yang nyimpen nomor saya, lihat kan status saya. Ya, mungkin ada beberapa yang nyimpen nomor saya, pasti lihat status saya. Ya, ada mahasiswa yang tanya, kok sulit banget sih Pak teori keputusan? Ya, memang ini sulit. Sulit untuk kita mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, maka dari itu kita harus pegang dua hal, yaitu keputusan secara normatif dan keputusan secara deskriptif. Oke. Secara normatif kita menggunakan rasionalitas kita, logika kita. Tapi kalau deskriptif yaitu secara faktual, ya, data-data terkini atau hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, yang tidak terlihat. Loh Pak, gak terlihat kok dianalisis. Artinya apa? Faktual ini yang bisa terjadi kapan saja. Nah, contoh yang paling sederhana adalah, sebentar ya, sebentar. Bentar. 2 menit ya.
Maaf, wifi-nya lupa saya cas. Sebelum nanti ada gangguan. Oke ya, balik lagi di sini. Nah, normatif dan deskriptif. Ya, artinya apa? Kita gunakan prinsip-prinsip rasionalitas. Ya, hal-hal yang nampak, yang nyata, yang bisa dilogikakan. Nah, tapi kalau faktual adalah data-data yang terkini. Oke, itu kita bisa ambil keputusan di situ. Oke, balik lagi. Oke, teorema bias sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, di mana dasar ini adalah dasar probabilitas, dasar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, kita harus hitung. Oke. Nah, elemen sebuah keputusan yaitu yang jelas adalah yang pertama adalah certain, ya, kepastian. Siapa sih yang tidak mau dipastiin, ya kan? Terutama perempuan, maunya dipastiin terus. Padahal kepastian itu miliknya Allah loh. Itu adalah resiko. Nah, artinya apa? Dalam sebuah mengambil keputusan, kita perlu yang namanya melihat sebuah resiko. Apakah bisa diminimalkan atau dihilangkan. Oke. Sama dengan begini. Masa lalu dan masa depan. Kamu dan dia. Ya. Dia yang sedang menjadi masa lalumu, kamu yang sedang berjalan dengan saya. Artinya apa? Ini resiko. Masa lalu nggak bisa dihapus, tapi bisa diminimalkan kok. Nah, artinya apa? Diminimalkan bagaimana? Udah nggak usah diingat. Kalau memang perlu itu muncul tiba-tiba ya sudah. Tapi tidak untuk kita larut dalam hal itu. Itu namanya meminimalkan resiko. Nah, kalau dalam dunia atau proses hitung-hitungan, bagaimana kita melihat apa yang memang bisa dihitung? Contoh, saham lagi ya. Resiko terjadi trennya kan bukan ngitungnya dalam kurun waktu time series 2 minggu, 3 minggu. Tapi kita coba tarik ke belakang sejauh mungkin. Nah, dianalisis sejauh mungkin. Ini trennya ya apa sih? Sebenarnya kita bisa ngitung. Grafiknya itu kan kita bisa hitung. Tanpa portofolio kan bisa ngitung. Main feelingnya adalah, kita pakai rasionalitas ya. Main feelingnya adalah, grafik ini kan punya ritme yang hampir polanya kita bisa ketahuin. Nah, dari pola itu kita bisa menentukan atau meminimalkan yang namanya resiko. Saya pasang di sini, akibatnya apa? Nah, itu kita namanya meminimalkan resiko dengan hitungan atau intuisi kita. Nah, tapi kalau sampai di sana loss, ya sudah. Nah, terus ketidakpastian, uncertainty. Oke. Satu keputusan di mana kondisi ini ya informasi tidak sempurna atau probabilitas atau kejadiannya sangat tidak mungkin. Nah, sangat nggak mungkin itu terjadi. Nah, impossible banget itu terjadi. Tapi kan kita nggak tahu. Contoh begini. Dalam mengambil keputusan untuk sekolah S1, punya cita-cita dulu. Padahal orang tua kita belum mampu untuk membiayai kita. Wes gak mungkin kan kawan sekolah. Ya, ibaratnya begitu. Gak mungkin kamu bisa sekolah. Tapi dalam proses berjalannya waktu, impian itu kan terus kegali, ya kan, sampai mengendap. Allah memberikan rezeki. Jret. Duh, kok bisa sekolah ya? Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Terus bagaimana kalau kita udah sekolah dengan kondisi yang kemarin, ya udah dijaga. Nah, itu yang pernah saya alamin dulu. Oke. Konflik. Di mana keputusan terdapat dua kepentingan. Nah, ini yang sering terjadi hari ini. Ya. Menjadi seorang mahasiswa itu punya kepentingan. Kepentingan masa depan dan kepentingan ketidaknyamanan. Oke, contoh. Nanti kalau udah semester akhir baru bisa ngerasain. Pak, mending nggak skripsian, Pak. Lebih baik nikah. Bodoh banget kamu punya pernyataan kayak begitu. Loh, kenapa? Emang kalau udah nikah itu apa nggak lebih berat? Lebih berat.
Nah, benar, lebih berat daripada skripsian. Kadang kan teman-teman ini kalau bercandanya kan begitu ya. Udah Pak, mending nggak usah deh Pak. Udah nggak usah skripsian. Nikah aja deh. Enggak, mental kalian kok kayak begini ya. Maksudnya adalah nggak sesederhana itu gitu loh. Nah, oke, balik lagi. Setiap teori keputusan dalam ilmu statistik itu sangat amat berhubungan dengan yang namanya resiko dan ketidakpastian. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan yaitu membuat sebuah alternatif. Nah, makanya kalau di penelitian, ya, kembali lagi di penelitian, jangan sekali-sekali meletakkan harapan ke teman. Saya ulangi lagi ya. Di saat penelitian, jangan sekali-sekali meletakkan harapan ke teman yang sedang atau dekat. Contoh, Anissa ini lagi penelitian, ya, tentang keuangan perusahaan. Nah, Rizky kebetulan itu kerja di satu perusahaan si Fulan, namanya si Fulan. Ya, Nisa ini berharap banget, Ki, kamu kan kerja di sana, kamu kan orang keuangan ya Ki ya, tolong Ki bantuin Ki, biar aku dapat laporan keuangan. Oh iya nis, gampang nis, itu bisa tampilkan dan lain sebagainya. Dah, judul udah dibuat, ya toh. Minggu depan sempro. Oke. Ternyata setelah sempro apa yang terjadi? Rizky ini pindah ke perusahaan lain karena sesuatu hal. Mati nggak nih? Ya kan? Ada dua kemungkinan. Ya. Ini saya tunjukkan di awal supaya nggak terjadi. Ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan yang pertama, Nisa tetap ngotot dengan itu, ya kan? Atau marah-marah dengan Rizky, ya. Kemungkinan pertama ini ada beberapa alternatif. Ngotot, datanya nggak bisa keluar, akhirnya apa yang terjadi? Satu, fake data. Melakukan kecurangan di data. Itu kemungkinan besar akan terjadi. Yang kedua, ya, adalah ganti judul. Ya. Ini perhatikan banget. Karena apa? Ini bahaya nak, gitu loh. Kalau sampai kita nggak tahu. Yang kedua adalah alternatif untuk proses olah data. Nah, contoh begini. Sekarang ganti lagi. Alivia, ya kan? Ini olah data. Dosennya minta, Mbak, pakai yang lain ya, jangan pakai itu. Bu, saya bisanya ini. Oke, ya sudahlah. Kerjakan dulu. Ternyata setelah di running nih sama Olivia pakai SPSS, semuanya nggak signifikan. Wih, padahal teman-temannya ini sudah pada ujian semua. Ini tingkat stres yang akan muncul loh ya nanti ya. Ini makanya saya kasih tahu di awal supaya nanti nggak tegang banget gitu loh. Nah, gimana ya? Ini kok nggak bisa. Nah, apa yang terjadi? Satu, kalau ngotot, fake data itu terjadi lagi. Pasti. Nah, kalau bagi saya dosen statistik pasti tahu, kamu melakukan kecurangan pasti tahu. Lihat aja data aslinya, tak running sendiri, atau bisa jadi Mbak Olivia disuruh running di tempat. Nah, bahaya kan? Nah, terus lebih baik apa? Cari alternatif lain, yaitu menggunakan tools yang lain. Boleh nggak Pak, kalau saya gunakan data yang lain, tools yang lain, karena ini nggak signifikan semua. Kayaknya ada yang salah nih Pak. Oke, alternatif dosen biasanya memberikan solusi begini. Mbak, coba deh tambahin datamu. Mungkin datamu terlalu sedikit. Oke, iya Pak, tambahin nih datanya. Ternyata tetap aja hasilnya sama. Pak, ganti ya Pak, ganti alat. Udah. Nah, itu adalah proses alternatif. Jadi basic itu nggak usah bingung. Nah, makanya saya coba untuk memberikan alternatif, nggak bisa pakai ini. Gitu loh. Ya. Jadi nggak usah kupu. Terus yang kedua adalah state of nature, di mana satu kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Nah, satu kejadian yang tidak bisa dihindari. Contoh, ketika nanti skripsian, yang mungkin bisa terjadi dan tidak bisa dihindari adalah laptopmu tiba-tiba rusak. Iya. Apakah itu tidak terjadi, Pak?
terjadi dan sering. Loh iya beneran ini. Nah, yang kedua adalah mendadak data hilang. Loh iya, itu terjadi loh. Mendadak data hilang. Yang ketiga lebih parah. Udah laptop rusak, data hilang, diputusin lagi sama pacarnya. Coba. Iya kan? Loh, itu terjadi. Itu di luar konteks kita loh. Itu terjadi. Apakah itu semuanya, Pak? 35% itu ada. Wes, 75%, 70 ya. Kok 65 ya? 65% maybe. Ya, maybe itu bisa ya, bisa enggak loh ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Satu, di saat nanti kita sudah masuk ke zona itu, ya, buat senyaman mungkin dirimu. Wes, itu toh. Yang kedua, save datanya itu berlapis. Simpen di Google Drive. Wes, itu aman. Nah, kenapa? Saya bisa cerita begini, saya pernah ngalamin. Di saat saya S1 dulu. Pokoknya jangan salah, mahasiswa saya itu sakit kayak saya. Oke. Nah, terus adalah hasil atau payoff dari setiap keputusan. Dari rangkaian-rangkaian yang tadi, kita bisa mengambil sebuah keputusan ini harus kemana sih? Harus dibagaimanakan sih? Nah, oke. Ini ya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan ya yang berbasis resiko. 1. Mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi satu keputusan. Nah, ini ya, sorry. Dia begini. Mengidentifikasi atau alternatif. Nah, kita memilih satu judul, ya. Memilih satu judul, memilih satu objek, itu mesti ada pertimbangan tertentu, ya kan? Jangan jawabannya begini. Misal nih, Megawati ya, penelitian nih tentang perlakuan akuntansi lingkungan, ya. Nah, pertanyaannya begini, Mbak, kenapa kok milih perusahaan itu? Jawaban simpelnya mesti muncul, iya Pak, kan saya kerja di sana, loh alah. Ini nggak ilmiah banget, gitu loh. Apakah kamu udah mengidentifikasi datanya dan lain sebagainya? Balik lagi, yang paling sulit nanti setelah waktu riset adalah bikin bab 1. Itu yang paling sulit. Kenapa? Itu nyawanya di sana. Nyawanya di sana. Kenapa pakai variabel ini? Kenapa pakai variabel itu? Bab 1 itu sudah ngomong data. Makanya kita perlu identifikasi dulu. Perlu observasi dulu. Pak, kok saya kayaknya ribet banget ya Pak? Enggak ribet. Ini adalah strukturnya memang begini. Harus sebenarnya udah disampaikan di Medpen. Dan pasti disampaikan kok. Kalau nggak disampaikan ya berarti kelupaan. Kalau nggak gitu mahasiswanya nggak dengerin. Itu aja sih. Nah, kedua adalah menduga terjadinya probabilitas, menyusun hasil, dan mengambil keputusan. Ini sama ya. Oke, nah nih bagi yang pemain-pemain saham ya. Nah, ini ada cara ngitungnya expected value yang merupakan rata-rata tertimbang dari payoff ya untuk setiap alternatif dengan probabilitas peristiwa. Oke. Nih, contoh hitung-hitungan yang kalau kita pakai expected value. Ya. Nisa udah pernah ngitung kayak begini, Sa? Belum, Pak. Ya, belum ya? Bahkan enggak kayaknya deh, Pak. MV-nya gimana? Enggak deh kayaknya, Pak. Nah, ini kita gunakan ini kalau kita mau mengambil keputusan di mana kita menanamkan saham dengan modal yang besar. Itu biasanya begini. Kita ngitungnya begini. Jadi, sebenarnya dalam proses ini adalah perusahaan yang apple to apple atau memiliki nilai aset yang sama. Nah, itu biasanya kita gunakan ini. Oke. Ini kalau kita expected opportunity loss ya. Oke, ini ada hitung-hitungan banget ya. Oke, kita lewatin aja. Nah, keputusan dalam ketidakpastian, kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas. Oke, nah nih ada kriteria landscape ya, maksimum, minimum, width, dan breakage. Ini nanti bisa dibaca. Ini nggak ada hubungannya dengan riset ya. Jadi nggak saya detailkan lagi. Ini tinggal nanti baca sendiri.
Oke, nah, enough. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan atau semakin bingung dengan statistik yang sekarang? Pak, Anissa saya mau udah, tanya. ya boleh. Pernah nggak kejadian ada mahasiswa yang fake data tapi bisa lolos sampai ke Semhas? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa lolos. Nah, ini kalau udah pertanyaan kayak gini, ini ancang-ancang deh. Enggak, Pak. Tadi kan katanya alternatif yang tadi keputusan itu. Nah, saya mau tanya apakah ada kejadian gitu. Ini ya, anak akuntansi nggak pernah atau nggak mungkin dan sangat tidak mungkin bisa lolos. Kenapa? Iki wis ngitung sejak awal. Beneran ya? Wis ngitung sejak awal. Karena apa? Jangan salah. Dosen itu pernah jadi mahasiswa loh ya. Dan dosen itu nggak nggak nguji atau nggak ngebimbing 1-2 orang. Banyak orang. Dan tahu karakternya model seperti apa. Jangan sekali-sekali melakukan itu. Nah, ini kejadian lucu yang pernah saya temuin. Saya sendiri nih yang ngalamin ya. Anak akuntansi. Ya. Pakai data sekunder. Ini sebelum saya di Unmu. Pakai data sekunder. Saya curiga. Ini data sekundernya kok aneh ya. Oke. Saya coba mbak. Mas, kemudian ini sama sepasang. Cowok dan cewek. Ya, pacaran memang. Coba mas, lihat saya datanya. Oke. Nah, dosennya waktu itu kan saya masih asdos. Dosennya curiga. Cecet. Ini kayaknya ada yang aneh di datanya. Coba lihatan. Tak suruh nemuin kamu ya. Iya, Bu. Nah, Bapak siap. Begitu temuin saya. Mas, saya nggak bisa Mas, nggak bisa maju sidang sama Prof. Kenapa? Katanya saya datanya nggak benar. Saya suruh nemuin Mas Dedi. Oke. Coba Mas lihat. Oke. Saya lihat datanya. Data sekundernya dia dan hasil runningannya. Ya. Loh, dia gak bodoh ya. Akhirnya begini. Kamu punya programnya Mas di laptopmu. Berkelit. Dua-duanya berkelit. Mas begini-begini. Jujur aja. Kamu di-running orang atau nge-running sendiri? Ya Mas, di-running orang. Oke. Sekarang begini. Mana datamu? Data aslinya dia. Ya kan? Data aslinya dia dikirim ke saya. Saya running di tempat. Nah, hasilnya nggak bagus sama sekali. Wes, setelah itu saya coba lihat data aslinya lagi. Itu kan data yang udah olahan, yang udah hitung-hitungan kayak kemarin tuh leverage dan lain sebagainya. Saya lihat data aslinya di perusahaan langsung. Saya cek. Ini nilai tekan di Mas. Jawabannya dia apa? Iya Mas, saya pakai teman untuk ngitungin ini. Nah kan, belum kedua kali kan sudah. Belum kedua kali. Nah, artinya apa? Jangan sekali-sekali buat kayak begini. Terus akhirnya apa? Wis gini. Tak kasih alternatif, saya punya data. Ya kan? Data mentah. Hitungan dulu ya. Saya nanti yang akan backup kamu ke Prof. Saya akan ngomong. Kalau memang ini ada kesalahan hitung. Nah, tapi saya udah ngomong aslinya seperti apa sama Profnya. Gitu. Bu, aslinya begini. Ya wis lah, Dad. Ya apa caranya hari ini bisa lolos? Bisa saya suruh ngitung dalam beberapa hari. Ya wis tamping ono ya. Udah. Tak dampingin munting. Tiap hari ketemu dengan saya, mulai jam berapa? Jam 10 ketemu jam 10 malam. Itu waktu itu tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah, kalau nggak 17-16 ya. Dan tiap hari ngafe, coba bayangin. Jam 10 pagi sampai 10 malam tiap hari. Nah endingnya apa? Di saat dia sidang dia bisa jawab. Ini yang saya mau Mas dari kemarin-kemarin. Iya Mas, enak kayak begini ya. Saya nggak ngeluarin uang banyak dan lain sebagainya. Nah, udah enak kan kalau pakai data asli daripada kamu nge-fake dan lain sebagainya. Iya Mas yo. Nah ini loh pengambilan keputusan. Lebih baik kita susah di awal daripada ujung-ujungnya di belakang susah. Apakah ada kejadian lain? Ada. Yang saya sampaikan tadi pakai perusahaannya si Fulan. Yo, datanya ternyata nggak bisa keluar. Di cross check gawe dewe data nih. Palsu semuanya. Ketahuan.
Ya beneran ketahuan. Junior kok apa yang bujui senior. Kan ibaratnya kan ngono kan. Junior kok apa yang bujui senior. Ya gak mungkin iso lah. Kan gitu. Jangankan yang ini ya, mata kuliah statistik ini apa namanya? Kejadian-kejadian loh. Kemarin aja anak manajemen. Sempat saya tanya. Sebelum UTS. Saya tanya. Datamu ngisi sendiri apa diisikan? Ya waktu live begini, saya tanya. Si A, si B, si C saya sebutin. Jujur. Pak, gak usah berkelit. Ngomong iya atau tidak? Ya Pak, saya isi sendiri. Loh kan? Ini aja masih simulasi, kamu udah berani bohong. Gimana nanti kalau beneran? Pak, teman-teman gak mau ngisi dan lain sebagainya. Emang temanmu satu kelas aja. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena timingnya itu pendek banget. Dan cepet. Yang kedua saya cocokin. NIM-nya anak-anak dan lain sebagainya saya cocokin. Ini nggak ada di sini. Ini datanya dari mana? Nah, kalau makanya begini ya, biasakan pakai data yang sebenar-benarnya. Kenapa itu digunakan? Supaya kamu aman. Karena skripsimu itu kan tertanam. Ya, sampai nanti pada waktunya. Kalau satu waktu nanti teman-teman semua ini masuk dalam BUMN dan lain sebagainya, itu akan diminta. Apa tulisanmu dulu? Nanti buat kepangkatan lah dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah fake dari awal, apa gak malu? Gitu loh. Ya. Oke? Jadi itu bukan alternatif ya. Siapa tadi yang tanya ya? Ini saya. Ini bukan alternatif. Tapi ini satu kebodohan. Nah, sehingga coba cari alternatif yang lain. Nah, alternatif yang lain itu adalah kita milih datanya. Milih datanya, ini boleh kok di manufaktur, di BII itu boleh ngambil datanya. Boleh. Tapi dengan catatan konsentrasilah pada satu perusahaan yang memang tidak nulis rasio. Kenapa anak akuntansi yo? Ojo sampai ke area manajemen rek. Nah, manajemen kan mungkin bisa lah pakai rasio keuangan, ROA, darder dan lain sebagainya. Loh, nek anak akuntansi yo coba kayak itu pakai apa? Analisis kebangkrutan, analisis lingkungan. Nah, sing keren-keren ngono iku. Akuntansi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. No. Iya. Atau apa? Akuntansi gaya pacaran anak muda masa kini, loh. Akuntansi kebudayaan, kemuhammadiyaan, loh. Kan gak ono sing gawe kaya ngono. Pak, dosennya siap tak, Pak? Ya siap kan lu bareng. Gitu, karena kalau kita berbicara kuantitatif, ya sing keren. Eman lah. Kayak kemarin saya ngolet beberapa penelitian ya. Saya lihat, ya Allah, penelitiannya anak-anak kok gini-gini banget ya. Nah, artinya apa? Ayo dong kita pakai penelitian yang istilahnya bisa dipublish, ben keren gitu loh. Jadi ojo berpikir begini, nang mari nang wis. Nah, makanya di planning mulai dari sekarang. Cari judul yang keren-keren. Gimana Pak nyari judulnya? Di portal Ristek Brin itu banyak. Judulnya banyak banget di sana. Silakan cari di sana. Itu judulnya banyak banget. Kalau kamu pengen judul yang keren-keren, boleh diskusi dengan saya. Nanti tak kasih dan mumet kamu. Mau kualitatif atau kuantitatif. Nih kepengen munting bareng loh. Nanti habis dikasih judul pada dia lari. Loh, ya memang bisa tanggung jawabku kok. Ya nak kamu bimbingan sama aku. Tapi kalau untuk diskusi ya monggo aja sih. Gitu loh. Artinya teman-teman semua coba deh kita cari judul, cari penelitian yang unik. Yang bisa mengacu adrenalin. Nah, biasanya Pak, ini kok memacu adrenalin. Nyiksa diri iya. Bukan. Tapi memacu adrenalin itu kita udah tahu datanya modelnya kayak apa, indikatornya kayak apa. Makanya jangan bikin judul itu aja judul-judulan, aja main feeling. Gak iso. Cari judulnya dulu, variabelnya dulu, kumpulin dulu. Variabelnya dikumpulin. Indikatornya apa? Wes, datanya piye? Wes sudah, itu dulu dipegang tiga hal itu. Nah, kalau 3 hal itu udah selesai, baru kita mulai nulis bab 1, 2, 3. Gitu loh. Oke? Ada pertanyaan lain? Ini kok malah bahas Medpen ya? Kan dosen statistik bahas Medpen. Ada pertanyaan lain? Halo? Ini masih pagi loh. Sebentar, ini Toshiba Elsa ini siapa ya?
Saya mau coba screenshot ya. Coba semuanya on cam. Yang belum on cam siapa tadi? Erika udah. Toshiba Elsa ini siapa ya? Halo, Elsa. Saya, Pak. Oh, kamu pakai 2 Tana? Ya wes, oke. Kok pakai 2 kenapa ya? Spesial. Pasang wajah tercantik kalian dan terganteng. Saya mau screenshot ke Pak Ma'ruf. Sudah, 1, 2. Ina udah selesai belum? Benerin kerudungnya? Udah ya? Oke. Udah, 1, 2. Oke. Sebentar ya. Oke, ini tadi udah absen semua ya? Sudah, Pak. Oke, sini. Ada pertanyaan lain? Atau masih bingung? Siska, Saskia, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Langsung, saya yang tanya. Tadi mana ya? Ayo, Kamelia. Kenapa dalam statistik itu perlu kita mengambil sebuah keputusan? Ayo. Karena untuk supaya itu Pak, data yang kita ambil itu pas gitu Pak. Pas opo, pas di hati. Pas itu pas opo. Pas dalam Apa? menganalisis. Menganalisis. Ada jawaban lain? Bentar. Rizky. Mas Rizky. Gimana Mas? Gimana Mas Rizky? Ada jawaban lain Mas Rizky? Loh, kok lihat awan, lihat langit? Rizky? Iya Pak. Bentar. Ya. Supaya itu Pak tidak terjadi kayak kita memalsukan data-data gitu Pak. Yang kayak Bapak bilang tadi. Oke, coba lain lagi. Aisyah Salsabila. Paling nggak seneng itu mahasiswa kalau udah tanyain sama dosennya langsung random. Coba. Apa Sa? Biar bisa tepat ngambil keputusannya, Pak. Biar tepat ngambil. Oke. Ya wes. Rodiana. Mengurangi risiko yang terjadi Pak ke belakangnya. Baru pas mengurangi resiko yang terjadi. Oke. Erlika, ada lagi selain resiko? Mbak Erlika? Iya Pak. Selain resiko ada lagi? Agar dalam agar data yang kita dapatkan itu valid Pak. Jadi dengan kita ngambil keputusan itu lebih mempermudah kita. Ya, benar. Jadi, kenapa sih kita harus menggunakan keputusan dalam dunia statistik? 1, meminimalkan resiko itu pasti. Yang kedua adalah kepastian data yang akan kita pegang.
Itu kita perlunya mengambil keputusan itu untuk itu. Nah, jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Data akuntansi itu sudah tersebar kayak Dragon Ball, ya, tinggal dikumpulin aja. Satu demi satu, perusahaan demi perusahaan. Nah, mulai dari sekarang pilih satu perusahaan. Nah, kalau financial distress, pilih tuh Garuda Indonesia. Itu kalau kita mau bicara financial distress. Nah, kalau kita mau value of the firm, nilai perusahaan, tuh pilih perusahaan pertambangan. Nah, enak kan? Kalau kita mau CSR, ya udah pakai perusahaan tambangan boleh, pakai perusahaan BUMN boleh, CSR banyak. Terus kalau kita mau pakai yang namanya political structure, nah kita bisa pakai yang BUMN. Nah, koneksi politik, itu keren dong. Nah, artinya terus kalau kita mau pakai judul tentang tax avoidance, ya itu bisa pakai perusahaan otomotif, bisa pakai perusahaan non keuangan pokoknya. Yang non keuangan bisa. Nah, tapi kalau kita pakai berbasis syariah, nah yang perusahaan itu sampai sekarang yang listed loh ya, itu hanya dimiliki oleh yang namanya perusahaan perbankan. Yang manufaktur dan lain sebagainya hanya sahamnya saja yang syariah. Tapi detailnya secara konteks tata kelolanya belum syariah. Oke, itu adalah clue-clue yang sudah saya sampaikan. Terus kalau pakai yang bahasa Inggris silakan cari di Elsevier, Design Direct, di Scopus, di Emerald, itu banyak banget ya. Pak bingung Pak? Ya wis Pak, nanti tak main aja ke rumahnya Bapak, silahkan. Tak telepon aja ke Bapak, silahkan. Saya nggak menutup pintu, monggo kalau mau diskusi. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Halo? Nggak ada, Pak. Ada ya? Oke, kalau memang tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saudara semua sudah mengikuti mata kuliah ini dengan baik, mendengarkan dengan baik, walaupun memang belum ada inputan yang membaik, ya. Jadi, saya memaklumi itu karena memang mahasiswa itu pikirannya banyak, yang dipikir itu juga banyak, ya kan? Tugas A, B, C, D, F, G. Tolong ingat, kesehatanmu itu juga penting, ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa nanti kalau buka segera berbuka, jangan menunggu. Kamu udah lama nungguin dia, dan nggak penting juga kalau nggak buka cepat-cepat, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.